Yuk. Terus, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel YouTube Kelas Public Speaking di podcast Ngobrol Santuy. Jadi gue mau ngobrol santuy ini sama teman gue. Hai Lea. Hai. Boleh perkenalkan diri, jurusan dan juga semester berapa? Oke, hai semuanya, kenalin nama gue Devina dari Ilmu Komunikasi Untirta. Sekarang ini gue udah semester 4. Mau nanya nih sama lo, gimana sih masa transisi lo dari SMA ke kuliah? Dan lo pernah gak sih ngalamin culture shock selama perkuliahan? Apalagi ini semester 4 nih, kan semester 4 tuh katanya berat banget. Mulai dari pertanyaan pertama, gimana sih transisi gue dari masa SMA ke kuliah? Yang pertama, gue sadarin persamaan dari SMA ke kuliah itu emang sama-sama punya dunia pendidikan yang persaingan yang kuat, sangat kompetitif ya. Teman-teman SMA gue tuh ambis dan teman-teman kuliah gue lebih ambis lagi kayak gitu kan. Kalau misalnya culture shock dari SMA ke kuliah, itu gue nggak terlalu banyak sih, paling kayak cuman kalau misalnya SMA gue itu kebetulan circle gue itu emang circle yang lumayan baik-baik aja dan sangat tertutup gitu ya sama dunia-dunia main ataupun sama pergaulan-pergaulan Gen Z zaman sekarang nih. Nah, sementara kalau misalnya gue ketemu sama teman-teman kuliah, orang-orangnya itu lebih bebas mungkin. Gue lebih bisa jadi diri sendiri, terus lebih bebas gitu aja sih. Selama semester 4 ini lo pernah ngalamin rasa pahit gak? Kayak lo sedih gitu, aduh gue nggak bisa ini gitu. Hal pahit apa yang lo rasain? Kalau untuk pengalaman pahit itu pasti kita semua udah ngerasain dari semester 1 ya. Setiap semesternya itu kita pasti punya kesusahan masing-masing gak sih? Iya, pasti sih. Semester 1 kita ngerasa susah bagian ini, semester 2 juga kita ngerasa kita bakal kesulitan banget dalam hal ini, semester 3 kita bakal ngerasa lebih kesusahan sulit sama ini, semester 4 ini karena gue udah capek dengan kesulitan itu, mungkin gue lebih kayak ya udah deh pikirin nanti aja deh capeknya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ditanya semester 4 ini pahitnya gimana, kayak lebih pahit semua karena udah mulai praktek ya. Udah mulai laporan kayak proposal kemarin, terus bikin jurnal juga, mungkin kayak gitu sih. Berat banget ya semester 4 ini, emang gue juga ngerasainnya kayak gila sih, berat. Dari semester kemarin emang berat banget. BTW zodiak lo tuh apa? Kalau gue itu pemegang zodiak Cancer. Kebetulan. Kalau lo apa? Gue Aries. Aduh, Bertolak Aries. belakang gitu ya. Gue mau nanya nih, katanya Cancer itu anaknya tuh cuek, kemudian dan juga pendem gitu. Lo kayak gitu gak? Kalau misalnya dari beberapa zodiak Cancer yang lo sebutin tadi karakternya, mungkin ada beberapa yang menurut gue cocok di gue. Contohnya itu kemudian dan tukang mendem. Gue ngerasa itu bener karena gue juga orangnya kayak gitu. Gue orangnya itu perasa banget. Jadi kalau misalnya gue punya teman terus tingkah teman gue tuh berubah sedikit aja, gue langsung mikir kayak salah gue apa ya kayak gitu. Terus kalau misalnya kemudian bisa dibilang iya juga, tapi bisa dibilang enggak karena balik lagi Cancer itu orangnya suka mendem. Jadi dia kadang nggak nunjukin yang lagi dia rasain tuh apa, mungkin Gak gitu sih. ngungkapin langsung gitu ya. Jadi lebih baik menurut dia di Bener. Sebenarnya lo percaya gak sih sama zodiak? Kalau masalah percaya mungkin enggak ya, gue nggak sebegitunya banget kayak zodiak itu jadi patokan karakter yang bakal gue lihat pas gue kenal sama orang baru. Mungkin enggak, paling gue kayak lucu-lucuan aja mungkin ya. Kalau misalnya gue ngelihat selewatan tentang karakter zodiak ini, karakter zodiak itu, mungkin gue kayak oh mungkin teman gue ada nih yang zodiaknya ini, dan di list karakter itu mungkin teman gue masuk ke karakter zodiak itu buat seru-seruan aja sih. Ngomong-ngomong kita lagi di mana sih, Nis? Kita lagi di cafe 527. Jadi kalian wajib banget kesini. Dan gue tadi udah order ini iced tea. Gue tadi order apa? Gue kebetulan order ini ada Kensos. Apa tuh? Nih, buat kalian semua Gen Z dan milenial yang pengen banget nongkrong-nongkrong nih, kalian bisa banget kesini, tempatnya itu cozy banget, terus luas banget, ada beanbag juga di atas. Nyaman banget. Kalau misalnya kalian mau kesini nongkrong Sabtu Minggu, mungkin ini bakal jadi cafe pilihan yang Oh ya, buat ngerjain tugas juga ini bagus Bener banget sih. Kayak nyaman, tentram, pasti inspirasinya langsung dapat gitu ya.
lanjut lagi nih, kemarin tuh gue dekat sama anak Cancer. Emang tuh anak Cancer tuh cuek, tapi dia tuh nyari gue gitu kayak gimana, udah sampai mana gitu. Jadi kayak ngerasa lo tuh sebenarnya apa sih pentingin gue apa nggak sih gitu. Nah, lo kayak gitu nggak? Kalau gue mungkin enggak tahu sih ya kalau misalnya karakter Cancer in lover tuh kayak gimana. Cuman yang gue tahu Cancer itu kayaknya emang orang yang suka banget dibikin penasaran. Bener banget. Baru pencarian pasti udah ngerasa itu orang hilang. Terus kalau misalnya cuek, gue nggak tahu itu kayaknya balik lagi ke pribadi masing-masing aja sih ya. Tergantung orangnya berarti ya, nggak semua Cancer cuek. Gue mau nanya lagi nih sama lo. Katanya Cancer itu nggak cocok sama Aries, nggak cocok juga sama Leo. Nah, pendapat lo gimana tentang hal itu? Cancer nggak cocok sama Aries itu gue nggak tahu itu konteksnya dalam hubungan pacaran kah, pertemanan kah, atau apapun. Dan gue rasa kalau misalnya pertemanan itu kan emang tergantung balik lagi ke orangnya. Iya, ke diri sendiri masing-masing, gimana sih dia dalam gaya bertemannya, gimana dia dalam membangun relasi itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya dibilang cocok nggak cocok itu gue nggak bisa ngasih tanggapan lebih, kecuali itu balik lagi ke sendiri. Gue setuju banget sih jelas sama pendapat lo yang tadi itu, emang bener-bener tergantung orangnya lagi, balik Benar. lagi ya. Karena pertemanan itu tergantung kita nyikapinya gimana. Iya. Oke, gue mau nanya lagi nih. Boleh. Tentang zodiak, masih zodiak. Gimana caranya kita nanggepin anak Cancer? Karena kan dia nggak tahu nih dia tuh sukanya apa, nggak sukanya apa. Gimana cara kita ngatasinnya biar kita nggak bikin anak Cancer itu kemudian gitu? Ya, Cancer itu sebenarnya kalau gue pribadi, gue orangnya nggak terlalu banyak nyuluk sih kalau temenan. Yang penting kayak kita sefrekuensi aja, kita setuju. Kalau misalnya nggak setuju juga kita nggak mendahulukan ego masing-masing. Itu juga gue nggak apa-apa banget. Cuman kan yang balik lagi ini tergantung pribadi masing-masing. Ada juga Cancer yang kayak langsung cut off kalau misalnya dia ngerasa kita nggak sepemikiran. Ada juga yang langsung jaga jarak kalau misalnya ngerasa temennya itu nggak sejalan sama maunya dia. Jadi kalau misalnya gue pribadi ditanya maunya gimana sebagai Cancer, gue paling maunya temen yang saling support aja, temen yang baik, temen yang ya saling ngerti satu sama lain. Tujuannya sama, kita bisa jalan bareng-bareng. Ya sih, gue juga kayaknya nggak jauh beda ya. Kemarin gue scroll TikTok, terus ada random question gitu. Jadi katanya dalam video itu, kalimatnya itu katanya kayak gini. Orang yang suka ngomong jalan aja itu sebenarnya dia tuh nggak punya tujuan, nggak punya jalan. Nah, menurut lo itu benar apa salah? Menurut gue konsep jalanin aja itu udah termasuk konsep dalam suatu hubungan sih ya. Kita kan ada banyak gitu konsep dalam hubungan, misalnya HTS, ataupun komitmen aja, ataupun hubungan yang resminya sekaligus yang mengikatkan status antara keduanya. Nah, kalau misalnya menurut gue konsep jalanin aja itu balik lagi ke individunya masing-masing sih ya. Tergantung banget. Kalau misalnya lu nyaman dengan konsep jalanin Ya udah dulu jalanin aja, aja ya ya. udah jalanin aja. Kalau misalnya lu nyamannya di pasti Ada pastian ada gitu. ke statusnya gitu, ya keep on going aja sesuai pilihan lo. Tapi kalau gue pribadi ditanya tentang jalanin dulu aja, itu menurut gue, opini gue, konsep itu wasting time banget. Karena itu kan kita jadi bingung kemana arahnya. Kalau Iya. misalnya cewek-cewek ini kan kebanyakan kadang overthinking, cemburu, Iya banget. melarang-larang. Ya menurut gua, kalau konsep itu digunakan dalam suatu hubungan, itu kan nanti jadi bikin kita Hancur nggak serba sih? salah. Iya. Bener nggak sih sikap kita yang Iya. melarang-larang atau posesif kayak gitu? Sementara kita nggak ada Nggak ada yang status. jelas. Gitu sih paling. Oke, jadi udah gitu aja kita perbincangan hari ini. Nanti gue bakalan nanya-nanya lagi di podcast selanjutnya gitu. Oke, makasih banget yang udah nonton, dan kalian boleh komen zodiak kalian tuh apa. Kalian tim Aries atau Cancer nih sama kayak Lea, atau yang zodiak lainnya juga. boleh, kalian harus komen-komen aja, terus kalian pendapat kalian tentang zodiak yang Cancer tuh seperti apa gitu. Kalian pernah nggak sih nemuin anak Cancer juga? Boleh banget komen, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Makasih ya Lea udah Makasih datang. juga Anis sudah diundang. Makasih banget.